Halo sahabat pembelajar, bertemu lagi dengan saya Hartono dalam guruvirtual.id. Pada video kali ini kita akan masuk ke dalam tema pemrograman dan kita akan menggunakan bahasa pemrograman Python. Di video awal ini kita akan belajar tentang cara untuk menginstalasi Python di sistem operasi Windows. Mari kita saksikan video berikut ini. Halo sahabat pembelajar, pada video kali ini kita akan membahas bahasa pemrograman Python dan video ini merupakan lanjutan dari video-video sebelumnya terkait dengan mata kuliah, algoritma, dan struktur data. Saya sengaja memilih bahasa pemrograman Python karena harapannya ketika sahabat pembelajar menggunakan bahasa pemrograman ini nantinya sahabat pembelajar akan mudah dalam mengimplementasikan setiap alur algoritma dan sahabat pembelajar juga dapat mudah ketika melakukan pengolahan data menggunakan bahasa pemrograman ini. Baiklah, di video ini saya akan menjelaskan terkait bagaimana cara untuk menginstalasi Python di sistem operasi Windows. Video ini sengaja memilih Windows karena bisa dikatakan Windows ini masih menjadi sistem operasi yang favorit ya, banyak yang menggunakan, sehingga saya memilih untuk membuat tutorial pada sistem operasi Windows. Sedikit saya menjelaskan apa itu bahasa pemrograman Python. Jadi bahasa pemrograman Python ini adalah bahasa yang dibuat oleh Guido van Rossum dan pertama kali dirilis pada tahun 1991. Ini artinya sudah sangat lama ya, sudah cukup tua juga bahasa ini. Dan Python ini kelebihannya adalah dia menekankan pada keterbacaan kode. Maka saya pilih bahasa pemrograman ini pada mata kuliah algoritma dan struktur data, harapannya agar sahabat pembelajar itu mampu menerapkan coding Python ini secara clean ya. Jadi coding itu bisa mudah dibaca orang lain dan ketika saya membuat coding dalam bahasa pemrograman Python, sahabat pembelajar juga dapat lebih mudah memahami karena Python menekankan pada keterbacaan kode. Kemudian kita langsung masuk ke penjelasan terkait bagaimana instalasinya. Di video ini hanya akan menjelaskan 3 cara untuk instalasi Python. Yang pertama, kita mengunduh dari situs resmi Python. Yang kedua, kita menggunakan paket distribusi dari Python Anaconda. Atau yang ketiga, kita menggunakan juga paket distribusi Python, namun yang didistribusikan oleh Active State atau namanya adalah Active Python. Untuk cara yang pertama, ini termasuk cara yang paling cepat ya, karena ini langsung mendownload dari situs resminya yang beralamat di www.python.org. Nanti tampilannya akan seperti ini. Lalu sahabat belajar tinggal klik download Python. Ini pada video ini dibuat versinya masih 3.11.5. Besarnya kurang lebih 25 MB ya, sahabat belajar hanya 25 MB. Jika sahabat belajar sudah sering menginstalasi aplikasi, caranya cukup mudah. Karena hanya ada satu pengaturan yang sebaiknya diatur oleh sahabat belajar, yaitu ketika ada tombol add to path, artinya kita ingin supaya Python dapat diakses melalui command prompt dan dapat dipanggil melalui command prompt, maka kita menceklis itu dan setelahnya hanya tinggal next saja. Itu cara yang sangat mudah. Namun apabila sahabat belajar ingin yang versi lebih praktis lagi, kita bisa menggunakan Python Anaconda. Saya jelaskan dulu bedanya dengan yang dari situs resmi. Python Anaconda ini adalah paket Python ditambah beberapa paket tambahan. Ini sudah ada penjelasannya ya. Untuk keperluan pemrograman data science, matematika, hingga teknik dalam satu distribusi platform yang user friendly. Mudahnya begini, kalau sahabat belajar install Python dari situs resminya, maka sahabat belajar harus menginstal secara manual modul-modul yang mungkin sahabat belajar gunakan untuk keperluan seperti data science, matematika, dan lain-lain. Itu ya sahabat belajar. Jadi ketika sahabat belajar menggunakan Python yang dari situs resminya, modulnya sebenarnya sudah cukup lengkap, tetapi ketika kita ingin keperluan-keperluan yang cukup banyak atau cukup kompleks, kita harus menginstalasi modul-modul Python tersebut secara manual satu persatu. Nah, solusinya apabila kita tidak ingin instalasi atau melakukan instalasi modul itu satu persatu, kita bisa menggunakan Python Anaconda. Dan Python Anaconda ini modulnya sudah sangat berlimpah. Kita lihat saja situs resminya langsung. Ada di sini ya. Dan kita bisa klik tombol download seperti yang tadi. Nah, dari segi ukuran saja untuk Python Anaconda ini 900 MB. Sedangkan Python resmi hanya 25 MB. Jadi perbandingannya sangat berbeda jauh ya. Berkali-kali lipat dari versi Python resmi.
Hal ini wajar karena Python Anaconda ini sudah berlimpah modul, dan kalau misalkan sahabat belajar sudah pengguna Python yang lama, ini dapat mengelola beberapa versi Python dalam satu sistem operasi, jadi sangat mempermudah saat belajar. Namun ketika kita memiliki perangkat yang tidak berspesifikasi tinggi, mungkin patut dipertimbangkan untuk memilih Python Anaconda karena dari segi storage juga sudah besar. Kemudian jika dibuka oleh katakanlah perangkat yang spesifikasinya pas-pasan, itu lumayan memakan resource atau sumber daya. Maka kalau perangkat yang kita gunakan itu masih standar atau tidak terlalu tinggi spesifikasinya, bisa memilih yang official Python release. Lalu yang berikutnya adalah Active State atau Active Python ya. Ini adalah salah satu produk dari activestate.com. Ini alamatnya. Ini secara definisi mirip dengan Python Anaconda, namun Python Active State ini lebih ringkas versinya. Saya agak lupa ukurannya berapa, tetapi paket distribusi ini pernah saya pakai sekitar 3 tahun. Di awal-awal saya belajar bahasa pemrograman Python untuk desktop. Waktu itu laptop saya spesifikasinya tidak terlalu tinggi, dan ketika menggunakan ini tidak terlalu bermasalah ya. Artinya Active Python ini alternatif ketika kita memiliki spesifikasi laptop yang tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah. Lalu apa yang terjadi ketika kita sudah menginstalasi Python pada situs resmi ya? Ini yang saya utamakan lebih kepada instalasi Python yang di-download dari situs resmi, karena gambaran saya tidak semua sahabat belajar mungkin memiliki perangkat yang spesifikasinya tinggi dan memilih Python dari situs resminya. Jadi yang pertama, ketika kita install tadi sudah checklist add to path, maka kita bisa memanggil Python melalui command prompt atau CMD seperti ini. Kita ketikkan Python, kemudian enter, nanti ada tampilan seperti ini, Python interaktif, dan kita langsung bisa execute kode-kode Python itu line by line ya, sahabat pembelajar. Kemudian ada lagi Python IDLE, yaitu Integrated Development and Learning Environment. Jadi mudahnya di sini selain ada Python Interpreter, nanti ketika kita klik file, new file, kita bisa coding. Dan singkatnya, ketika kita menggunakan Python IDLE ini, kita bisa langsung coding dan running example-example yang kita ambil dari situs-situs pembelajaran Python ya, seperti itu. Lalu saya juga merekomendasikan text editor. Saya menggunakan VS Code ya, Visual Studio, karena pengalaman saya ketika menggunakan Visual Studio Code ini cukup membantu saya untuk produktif ya, karena di dalam aplikasi VS Code ini ada cukup banyak extension terkait dengan Python, dan autocomplete-nya juga sangat keren. Kita bisa mengeksplorasi banyak hal terkait dengan Python ketika menggunakan Visual Studio. Untuk mendownloadnya kita bisa mengakses code.visualstudio.com. Nanti kita akan diarahkan ke halaman seperti ini, tinggal download untuk Windows. Bentuknya nanti akan seperti ini. Dan sebelum kita nanti langsung praktek menggunakan Python, pada video kali ini saya akan sedikit menjelaskan terkait fungsi-fungsi dasar Python. Yang pertama, bagaimana mengimpor modul. Jadi modul itu singkatnya adalah sekumpulan atau sekelompok fungsi yang dibungkus dalam satu file. Jadi ketika kita ingin menggunakan Python, nanti kita akan mengimpor modul-modul tersebut. Misalnya untuk menggunakan modul OS atau operating system, kita bisa mengetikkan import OS, kemudian ada lagi modul sys, import sys. Apabila sahabat belajar pernah mendengar modul Jingo, maka kita juga bisa mengimport Jingo. Caranya seperti ini ya. Ada beberapa cara, namun cara yang paling awal sahabat belajar harus ketahui adalah yang seperti ini. Kemudian yang berikutnya, untuk membuat komentar, ini tidak kalah penting karena nanti coding-coding berikutnya itu kita akan membuat komentar ya, artinya ada function, ada kode-kode yang ada komentarnya agar sahabat belajar tidak bingung. Jadi secara mudah komentar adalah komentar, artinya dia memberikan petunjuk atau memberikan gambaran atau memberikan deskripsi kira-kira kode itu lagi ngapain. Jadi kita kasih petunjuk gitu. Dan itu menggunakan tanda pagar. Jadi diambil tanda pagar dan tidak boleh menggunakan enter. Jadi dia hanya single line ya. Kalau kita membuat komentar menggunakan tanda pagar. Jika ingin membuat beberapa line ya kita buat lagi tanda pagarnya seperti ini. Ini yang untuk single line. Tujuannya membuat komentar adalah agar kita mampu mengingat kembali ketika
kita coding, kemudian coding itu kita buka lagi sekian tahun, kita masih ingat, oh waktu itu coding ini untuk ini, karena kita menulisnya di komentar. Atau ketika orang lain membaca coding kita, mereka paham, oh ini fungsi untuk melakukan ini, inputnya adalah tipe data ini, dan lain-lain. Ini adalah gambaran dari komentar. Lalu, karena video ini terkait dengan instalasi Python pada situs resmi yang tidak memiliki modul-modul eksternal, maka kita harus melakukan instalasi modul tersebut secara manual satu persatu, dan caranya cukup mudah. Kita bisa menggunakan Python Package Manager, dan caranya itu kita buka CMD, lalu kita ketikkan pip spasi install spasi nama modul tanpa tanda petik. Jadi misalkan pip install request untuk install modul request, kemudian tekan enter, nanti dia akan mendownload dari Python Package Manager dan langsung menginstalasi. Setelah modul terinstall, kita bisa langsung pakai. Mungkin itu saja sahabat belajar terkait dengan penjelasan video kali ini. Ini adalah dasar untuk kita lebih mengeksplorasi terkait dengan algoritma dan struktur data. Harapannya ketika saat belajar setelah memahami fundamental of Python, walaupun sangat fundamental sekali, ini masih instalasi dan beberapa fungsi dasar, kedepannya saat belajar dapat lebih memahami dan mudah dalam mempraktikkan simulasi algoritma dan struktur data. Baiklah sahabat belajar, demikianlah materi kita tentang bagaimana cara menginstalasi Python di sistem operasi Windows. Mudah-mudahan sahabat belajar dapat dengan mudah memahaminya dan bisa menerapkannya. Saya Hartono mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda semua. Salam semangat dari kami, guruvirtual.id.